Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas beli iPhone 14 di tahun 2025. Apakah beneran iPhone kurang layak beli? Buat kalian semua yang lagi pengen beli, nonton dulu video ini. Jadi langsung aja check this out. Ya, saat ini di tahun 2025, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang lagi pengen beli iPhone 14, mungkin banyak yang ragu. Ya, sebenarnya layak atau enggaknya nih tergantung perspektif masing-masing, tapi akan gue kasih tahu di video kali ini. Cuman, sebelum gue kasih tahu, gue mau jelasin spesifikasi terlebih dahulu. Gue mulai dari varian warna. iPhone 14 memiliki 6 varian warna, mulai dari warna Starlight, Red, Midnight, Yellow, Purple, dan warna Blue. Of course, iPhone 14 ini lanjutan dari iPhone 13. Yang sebenarnya nggak terlalu jauh beda spesifikasinya sama iPhone 13. Sebenarnya kalau di lini seri 14 series tuh gue inget sekali ya, karena itu pertama kalinya gue ke Apple Store untuk membeli iPhone 14 Pro. Di lini 14 series tuh memang yang membedakan atau yang paling beda atau yang paling signifikan di 14 Pro. Tapi entah kenapa base model tuh selalu jadi incaran teman-teman semua juga. Dan ya, kita lanjut ke spesifikasi selanjutnya. iPhone 14 untuk display dan ukurannya menggunakan Super Retina XDR display dengan ukuran 6,1 inch diagonal all screen OLED display. Masih menggunakan notch, tidak ada dynamic island di dalamnya, dan memiliki 800 nits maximal brightness serta 1200 nits peak brightness SDR. Belum ada brightness outdoor ataupun minimum brightness ya, karena itu adanya di iPhone 16 series. Lalu untuk chipsetnya, iPhone 14 ini menggunakan A15 Bionic chip dengan 6 core CPU with 2 performance dan 4 efficiency core serta 5 core GPU dan 16 core neural engine. Kalau kita bandingkan chipsetnya sama iPhone 16 sekarang ya jauh beda ya, karena iPhone 16 nih lompatnya udah sekitar 2 generasi ya, karena kan iPhone 16 menggunakan A18 chip. Tapi kalau disandingkan sama iPhone 13, ya tidak ada bedanya. Orang chipsetnya aja sama. Cuma beda di GPU core-nya aja, cuman ya nggak terlalu signifikan lah. Dan tentunya dengan chipset yang dibekali sama Apple A15 Bionic chip, membuat iPhone 14 juga tidak dapat dukungan atau mendukung Apple Intelligence. Tapi tenang, iPhone 14 mendukung MagSafe wireless charger yang sudah kompatibel dengan MagSafe case, wallet, wireless charger, dan lainnya. Mendukung 5G juga, dan tentunya mendukung Face ID, tapi masih menggunakan Lightning charger. Belum USB-C, karena USB-C itu startnya dari iPhone 15. Berbahan aluminium with glass back dengan ring atau silent switch, tidak ada action button. Dan untuk RAM yang digunakan, menggunakan RAM berkapasitas 6GB RAM. Serta untuk kapasitas baterainya ada di 3279 mAh. Lalu iPhone 14 ini spesifikasi kameranya gimana? Ya sebenarnya dari awal gue sebutkan iPhone 14 ini nggak terlalu jauh beda spesifikasinya sama iPhone 13. Justru iPhone ini seperti iPhone yang tanggung kalau kita upgrade. Tapi nggak apa-apa, tetap akan gue jelasin. Untuk spesifikasi kamera yang dibekali di iPhone 14 yaitu dual 12 megapiksel kamera sistem untuk main kamera dan ultra wide-nya, serta mendukung optical zoom option di 0,5 hingga 1 kali, hadirnya photogenic engine, diffusion, night mode, photographic style. Tapi photographic style-nya bukan seperti iPhone 16 ya, photographic style yang masih versi lama. Dan tentunya ada image stabilization. Untuk perekaman videonya ada di 4K Dolby Vision video recording hingga 60 fps, lalu adanya cinematic mode dan adanya action mode. Action mode memang pertama kali hadir dan pertama kali diperkenalkan di lini iPhone 14 series. Jadi kalau kita cek sama iPhone 13 belum ada action mode. Jadi memang action mode ini fitur yang dihadirkan sejak lini iPhone 14 series, seperti itu. Lalu untuk kamera depannya menggunakan 12 megapiksel true depth front kamera, adanya photogenic engine, portrait mode, animoji, cinematic mode, cinematic video, dan lain sebagainya. Sebenarnya secara iPhone 14 spesifikasinya baik kamera, chipset, body design, notch, layar itu bener-bener plek-ketiplek alias sama persis seperti iPhone 13. Cuman ya sedikit sekali perbedaan antara iPhone 13 dengan 14 gitu. Tapi kalau iPhone 14 ini kita sandingkan sama iPhone 15 ataupun iPhone 16 itu perbedaannya sangat jauh. Ya makanya iPhone 14 tuh dalam tanda kutip ya seperti tidak layak dibeli, tapi ada tapinya. Tapinya ya kemungkinan bisa aja ke depannya nih malah iPhone 13 nih yang nggak dapat dukungan fitur gitu ya. Justru startnya dari iPhone 14 gitu. Yang dikhawatirkan gitu. Karena kan suka atau tidak iPhone 14 kan adalah lanjutan generasi dari iPhone 13. Cuman kalau bicara data, spesifikasi, performance dan lain sebagainya, iPhone 14 tuh kayak semacam
Ngapain dibeli? Tanggung. Mending iPhone 15 kalian daripada iPhone 14. Kalau mau lebih murah tapi spesifikasinya mirip, ya iPhone 13 aja udah cukup. Ya, kira-kira kayak gitulah asumsi sudut pandang yang terjadi saat ini. Itu kenapa menurut opini gua, iPhone 14 tuh jarang diminati orang banyak karena kayak spesifikasinya mirip sama iPhone 13. Harganya lebih murah iPhone 13 tentunya gitu ya. Kalau kalian mau lebih bagus atau lebih baik, ya iPhone 15 atau 16 sekalipun gitu ya. Nambah sedikit tapi performance-nya jauh lebih baik daripada iPhone 14 gitu. Cuman ya bagi gua, iPhone 14 ini menurut gua layak atau tidaknya tergantung perspektif masing-masing. Karena gue punya sudut pandang, khawatirnya ke depannya fitur-fitur iOS itu bisa aja startnya dari iPhone 14, bukan dari iPhone 13 gitu. Fitur-fiturnya ya, bukan update iOS-nya. Fitur-fiturnya misalkan fitur apa adanya di 14, 13 nggak kebagian gitu. Atau mulainya dari 15 gitu ya. Tapi feeling gue 14 tetap akan jadi caranya Apple juga lah. Karena itu kan kalau kita lihat, kalau nggak salah ya, tahun 2022 dirilisnya. Jadi baru sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu lah ya. Cuman kalau balik ke pertanyaan awal, beneran layak dibeli atau enggak, sebenarnya balik ke perspektif masing-masing. Kalau menurut gue sih sayang aja, tanggung. Ngapain beli 14? Mending sekalian 15 ataupun 16. Tapi kalau mau lebih murah ya udah cukup di 13 aja. Karena menurut gue berdasarkan spesifikasi data, nggak terlalu jauh beda sama 13 gitu. Justru lini 14 series, seperti gue mention di awal, yang paling membedakan adalah di seri Pro modelnya, bukan di base modelnya. Jadi ketika kalian membeli iPhone 14 base model, itu seperti kayak iPhone yang tanggung gitu menurut gue. Dan ini opini gue. Bukan gue mau jelek-jelekan iPhone 14 ya, enggak. Cuman rasanya kayak tanggung aja cuy. Lu punya duit nih, lu mau beli iPhone 14, tanggung. Mending beli yang lebih murah, iPhone 13. Lu bisa saving money atau bisa simpen lagi sisa uangnya. Atau sekalian iPhone 15 atau 16 gitu. Jadi nggak ada di tengah-tengah. Paling tinggi sekalian atau paling rendah sekalian. Seperti itu. Tapi tetap iPhone 14 ini layak dipakai dan digunakan di tahun ini hingga mungkin 2-3 tahun yang akan datang. Bahkan 4 tahun yang akan datang lagi mungkin masih bisa. Jadi kalau pertanyaannya, tapi bisa digunakan nggak bang? Layak digunakan nggak? Ya layak digunakan. Cuman rasanya kayak sayang aja iPhone yang tanggung gitu secara spesifikasi dan harga gitu. Jadi gue rasa teman-teman paham konteksnya di sini. Kalau misalkan pertanyaannya iPhone 14 layak dipakai atau enggak, ya masih layak banget digunakan. Bahkan updatean iOS next-nya pun iPhone 14 pasti kebagian gitu ya. Mendukung banget nggak productivity aktivitas kalian? Sangat mendukung banget gitu ya. Jadi bagi gue iPhone 14 tuh tetap layak digunakan. Hanya saja kalau bicara harga sepertinya sayang. Mendingan beli yang lebih murah iPhone 13 karena spesifikasinya tidak terlalu jauh beda. Tapi kalau mau lebih canggih atau lebih bagus lagi, ya iPhone 15 kalian atau iPhone 16 kalian gitu. Ya intinya sudah terjawab harusnya. iPhone 14 ini secara pemakaian masih layak dipakai untuk di tahun ini hingga mungkin 2-3 tahun yang akan datang atau bahkan 4 tahun yang akan datang kayak gitu. Gue rasa cukup banget ya video kali ini. Semoga teman-teman yang lagi pengen beli iPhone 14 jadi tercerahkan ya dengan adanya video ini, dan semoga video ini sangat membantu teman-teman semua yang emang lagi cari iPhone 14. Segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.